Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu saudaraku, yang tidak pernah berhenti rahmatnya, tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setiap Bapa Yahweh dalam kehidupan kita, setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 atau pada tanggal 25 Sefat 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita dan dari kitab Keluaran 12 ayat 17 sampai 19 yang berkata demikian saudaraku. Dan kamu harus memelihara hari raya roti tidak beragi, karena pada hari yang sama itu aku telah membawa pasukanmu keluar dari tanah Mesir, dan kamu harus memelihara hari itu untuk generasi-generasimu, untuk suatu ketetapan untuk selamanya. Pada bulan pertama, pada hari ke-14 itu, pada waktu petang kamu harus memakan roti tidak beragi sampai hari ke-21 bulan itu. Pada waktu petang 7 hari lamanya ragi tidak boleh ditemukan di dalam rumahmu, sebab setiap orang yang memakan apapun yang beragi, maka nyawanya harus dilenyapkan dari antara jemaat Israel, dari antara pengembara atau dari antara penduduk asli negeri itu. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan dalam bacaan renungan Torah pagi hari ini adalah tentang Hari Raya Roti Tidak Beragi. Saudaraku, disinilah Bapa Yahweh menetapkan tentang adanya hari-hari raya tersebut, saudaraku. Walaupun nanti akan ditegaskan di kitab Imamat 23, saudaraku. Dan saat bangsa Israel akan keluar dari Mesir dengan memberikan tulah yang ke-10 ini, Bapa yang memerintahkan bangsa Israel untuk menyembelih satu kambing domba yang sempurna berusia setahun. Dan kambing domba ini disembelih pada petang hari. Kemudian pada malamnya mereka harus makan jamuan, makan bersama dengan roti tidak beragi, saudaraku. Dan ini merupakan suatu ketetapan yang dikatakan suatu ketetapan untuk generasimu, suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Berbicara untuk selama-lamanya berarti dilakukan sampai dunia ini selesai, saudaraku. Karena kitab suci ini tidak ada yang dicabut tentang hari raya ini, saudaraku. Karena Adonai Yeshua HaMashiach juga merayakan hari raya ini juga, saudaraku. Dan ketetapan untuk selama-lamanya. Kemudian ini berlaku apakah untuk bangsa Israel saja? Tidak, saudaraku. Di ayat yang ke-19b-nya dikatakan, dari antara jemaat Israel, dari antara pengembara adalah bani-bani lain, dan itu termasuk kita sebagai bangsa Goyim, bangsa yang dientenkan bersama dengan bangsa Israel ini, saudaraku. Dan kita masuk dalam kelompok itu, sehingga kita juga merayakan hari raya roti tidak beragi, karena ini yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh untuk selama-lamanya, saudaraku. Saudaraku, roti tidak beragi dirayakan selama 7 hari. Hari pertama dilakukan sebagai hari pertemuan kudus, dan selama 7 hari di rumah kita tidak diizinkan adanya makanan-makanan yang memiliki kandungan ragi, dan itu disingkirkan terlebih dahulu, saudaraku. Dan tentu ini suatu ketetapan dan kita mengambil bagian ini. Kita percaya Bapak Yahweh punya rancangan semua setiap apa yang Bapak Yahweh perintahkan. Dan inilah wujud ketaatan kita, saudaraku. Ketaatan kita untuk melakukan hukum, perintah, dan ketetapan Bapa Yahweh. Apakah ini suatu janji keselamatan? Bukan ini, saudaraku. Kita melakukan ini adalah ketaatan untuk janji keselamatan bagi kita. Adalah kita harus pertama percaya kepada Bapa Yahweh, dan kita percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Dialah Mesias kita, dialah Juru Selamat kita. Dia yang telah disalibkan, mati, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Iman kita kepada karya keselamatan yang bersama Adonai Yeshua HaMashiach. Namun kita menjalani kehidupan setelah iman percaya kita
sebagai kunci keselamatan kita, ini diteruskan dengan kita melakukan hukum dan ketetapan ini, saudaraku. Inilah wujud ketaatan itu, sehingga Bapa yang melihat adanya perbedaan, saudaraku. Saudaraku, ini yang menjadi renungan bagi kita. Ingat, firman Tuhan mengatakan bahwa gandum dan ilalang masih tetap menjadi satu, saudaraku. Sehingga kita mengetahui tentang buahnya, gandum dan ilalang ini dari buahnya. Dan buah itu dapat kita lihat dari apa, saudaraku? Dari melakukan ketetapan dan perintah-perintah ini, saudaraku. Mungkin gandum dan ilalang masih tetap sama, dia memiliki spesies yang sama, pohonnya sama, ketinggiannya sama. Tapi untuk menentukan keaslian mana itu gandum dan ilalang dilihat dari buahnya. Buahnya adalah melakukan hukum-hukum ketetapan Bapa Yahweh. Orang mungkin sudah percaya, tapi dia hukum-hukumnya tidak melakukan ketetapan dan perintah-perintah Bapa Yahweh. Ini tentu berbeda, saudaraku. Dan ini yang perlu menjadi renungan bagi kita, sehingga kita juga di dalam melakukan ibadah-ibadah kita merayakan hari raya yang disebut hari raya roti tidak beragi, yang merupakan hari raya kedua. Hari yang pertama adalah Paskah, Passover, karena di situ ada peristiwa akan melintasi dan korban anak domba yang disembelih dan digenapi oleh Adonai Yeshua HaMashiach sebagai korban Paskah. Roti tidak beragi adalah Adonai Yeshua HaMashiach digenapi oleh Adonai Yeshua HaMashiach yang merupakan tanpa ragi dan tanpa dosa, yang berkorban tanpa cacat, dan dialah Bapa Yahweh yang turun menjadi manusia yang berkorban untuk menebus dosa Bapak, Ibu, adik-adik, dan kita semua yang percaya kepadanya. Dan itu harus dirayakan. Di satu sisi bangsa Mesir, mereka meratapi, mereka kehilangan anak sulungnya, mereka sangat menderita, saudaraku. Bahkan mereka memberikan semua hartanya kepada bangsa Israel yang akan keluar, saudaraku. Ada perbedaan yang sangat dramatis antara bangsa Israel dan penduduk Mesir pada waktu itu. Bangsa Mesir, mereka akan meratapi, saudaraku, karena kehilangan anak sulung. Tapi bangsa pilihan ini, bangsa Israel ini, dan kita sebagai Israel rohani, kita menikmati jamuan makan Paskah bersama roti tidak beragi dan sayur pahit. Suatu hal yang sangat istimewa, karena itulah wujud pembelaan dan kebesaran Bapa Yahweh kepada setiap orang-orang yang menjadi bagian yang melakukan perintah dan ketetapannya. Saudaraku, sukses besar buat kita semua. Ini merupakan pilihan, ini merupakan suatu sikap kita untuk mengambil sikap, karena minta tidak diminta, lama ataupun dekat, cepat ataupun lambat, waktunya kita semua tetap akan datang kepada Bapa Yahweh, saudaraku. Dan inilah waktunya apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan di muka bumi ini untuk berjuang melakukan sesuai hukum dan ketetapan Bapa Yahweh. Tentu semuanya akan diperhitungkan untuk kemuliaan, hormat, dan kuasa bagi Bapa Yahweh. Amin. Sukses besar buat kita semua. Maju terus dalam iman dan tetap kita terus berjuang, saudaraku. Kuasa otoritas Bapa yang menyertai hidup kita semua, Bapak, Ibu, dan adik-adik dimanapun berada, dan perlindungan yang sempurna dari Bapa Yahweh. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita semua dan memberikan kita kasih karunia, Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, sama seperti bangsa Israel yang melakukan hukum ketetapan Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan, kita tidak dipermalukan, dan hidup kita diberkati, karena itulah janji firman. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.